Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih penuh misteri. Aparat penegak hukum juga berlarut-larut tidak memecahkan kebuntuan, bahkan terkesan semakin semrawut. Sejumlah penggawa hukum pembela korban mendesak Presiden untuk bersuara dan akhirnya Presiden memerintahkan Kapolri menyelesaikan persoalan ini. Apakah akan selesai? Sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan kuasa hukum keluarga almarhum Vina, Imelda. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Priska. Ya, selamat sore. Saya akan menanyakan satu hal yang baru saja dilakukan. Presiden sudah memerintahkan Kapolri untuk penyelesaian kasus ini. Bagaimana tanggapan Pak Ito dulu? Ya, menurut saya Mbak Priska, kasus ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, di mana banyak sekali spekulasi-spekulasi yang berkembang yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan tentunya Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi dari Polri ya, beliau tentunya di sini mengingatkan kepada Pak Kapolri sebagai pimpinan lembaga kepolisian agar segera menyelesaikan masalah ini agar tidak menjadi bola liar kemana-mana. Ya, kan kasihan. Jadi kalau memang betul itu pelakunya segera dituntaskan, karena kan kita juga harus menghormati keluarga almarhum Vina dan Eki. Kemudian itu tidak terbukti harus segera dilepaskan, jangan sampai penyidik atau polisi melakukan pelanggaran hukum. Tapi kan tentunya Mbak Priska bahwa penetapan tersangka, seorang tersangka itu polisi atau penyidik tentunya sudah memiliki dua alat bukti yang cukup ya. Kita tidak tahu kan, karena kita berspekulasi di luar, sementara penyidik saat ini sedang bekerja. Jadi menurut saya itu satu hal yang wajar kalau sampai Bapak Presiden menyampaikan perintah kepada Pak Kapolri, karena ini sudah menjadi masalah konsumsi publik, supaya publik tidak menjadi gaduh ya. Demikian Mbak Priska. Baik, Mbak Imelda bagaimana Mbak? Iya, kami selaku kuasa hukum keluarga almarhum Vina mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang sudah memberikan atensi terhadap perkara ini, dan kami mendesak pihak kepolisian Polda Jabar khususnya untuk segera melaksanakan instruksi dari Bapak Presiden untuk mengusut tuntas perkara ini, Mbak. Baik, kalau melihat kasus ini, melihatnya tadi Pak Ito sempat mengatakan jangan sampai menjadi larut-larut, menjadi bola liar. Sebetulnya apa yang titik yang menjadikan kasus ini bola liar, Pak? Yang pertama, kasus ini sudah 8 tahun Pak ya. Kemudian yang kedua, kasus ini menjadi viral karena diputarnya film Vina sebelum 7 hari. Kemudian yang ketiga ada lagi pada saat penetapan 3 DPO, di mana 2 DPO dinyatakan DPO yang fiktif ya, atau DPO yang rekaan. Dan tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab daripada penyidik yang harus memberikan penjelasan. Kalau kita melihat dari pendekatan hukum, kalau seseorang misalnya yang menjelaskan bahwa ada orang lain yang dituduh terlibat, tetapi itu sudah menjadi amar keputusan hakim ya, kemudian ternyata itu tidak benar. Nah, tentu ini juga akan ada konsekuensi bagi yang memberikan informasi itu, keterangan itu memberikan keterangan palsu. Kemudian di pihak lain, saudara Peggy yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan tentu polisi juga penyidik harus menelusuri siapa-siapa yang melindungi yang bersangkutan sehingga bisa dikenakan obstruction of justice atau melindungi proses daripada penyidikan. Nah, ini saya tentunya yakin bahwa penyidik mereka sudah siap, karena apa yang dilakukan oleh penyidik ini kan dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan perlindungan ya dan keadilan, terutama bagi pihak yang saat ini sedang berperkara ya, baik daripada keluarga almarhum Vina dan Eki maupun daripada keluarga yang saat ini merasa bahwa terjadi salah tangkap atau salah penetapan hukum ya terhadap mereka. Jadi kita menunggu saja bagaimana proses hukum ini berlangsung. Baik, berdasarkan perkembangannya, apakah Anda optimis bahwa kasus ini kali ini setelah 8 tahun akan tuntas, begitu Pak Ito? Saya optimis, kenapa? Karena kan saat ini Mabes Polri sudah turun, Polda sudah turun ya, dan ini kan mempertaruhkan marwah ya atau kredibilitas
Polri ya. Jadi saya kira kalau menurut saya saat ini penyidik sedang bekerja bersama-sama dan diawasi juga oleh Kompolnas ya, kemudian juga Bapak Presiden sudah memberikan perhatian, sudah pasti daripada anggota penyidik ini pun mereka tidak main-main ya. Kita juga tidak boleh harus mengedepankan azas praduga tak bersalah, kemudian juga kita juga harus berusaha sesegera mungkin mengungkap sehingga ada kepastian hukum yang akan diberikan kepada pihak yang menjadi korban, dalam ini keluarga Vina dan keluarga Eki. Baik, dalam hal ini bentuk pengawasan Kompolnas yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan apa saja Pak Ito? Mereka biasanya ya prosedurnya Mbak Priska adalah meminta atau mengikuti perkembangan daripada proses penyidikan. Ya, Kompolnas ini kan lembaga eksternal Polri ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002. Saya juga kebetulan teman baik dan kenal baik dan kebetulan satu angkatan dengan Pak Beni Mamoto ya, sehingga saya sendiri sangat yakin Pak Beni itu adalah seorang penyidik yang handal dulu ya, sama-sama dengan kami di reserse. Jadi saya optimis kalau ini bisa dilaksanakan, paling tidak memberikan penjelasan kepada publik apakah betul saudara Egi atau Peggy ini yang dicari atau tidak. Kalau memang betul harus segera diproses. Kemudian juga dengan 2 orang DPO kan saat ini masih dilakukan penyelidikan ya, karena kemarin itu ada terlalu cepat menyampaikan rilis. Dan saya kira mungkin pengawasan dari lain tentunya di Mabes Polri itu Irwasum, dari Bareskrim atau Karwasidik dan di Propam. Ya saya kira mungkin saya tidak ingin berspekulasi, tapi saya yakin teman-teman yang saat ini berdinas akan melaksanakan tugasnya secara optimal. Demikian Mbak Priska. Baik, Pak Ito, apakah mungkin dalam proses hukum yang berjalan ini dikonfrontir gitu seluruh terdakwa, terpidana, tersangka, terduga pelaku atau DPO atau siapapun yang terlibat dalam kasus ini, atau mungkin saksi, sehingga semuanya itu dicari titik missing point-nya di mana begitu Pak? Untuk mencari kebenaran pasti, dalam kasus ini. Ya, sudah pasti Mbak Priska, itu harus dikonfrontir. Ini kan kasus sudah 8 tahun ya, dan ada beberapa keterangan yang mengarah pada DPO. Dan kalau menurut saya para terpidana ini kan sudah dihukum seumur hidup. Ada 2 kemungkinan, mereka bekerja sama atau mereka mungkin sudah buat apa saya membantu ya, karena toh saya dihukum seumur hidup. Nah ini yang harus menjadi satu kepiawaian seorang penyidik untuk bisa bagaimana mereka bekerja sama. Saya juga sudah mengikuti juga perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ya. Mereka tentunya saat ini sedang melakukan upaya bagaimana mendapatkan keterangan daripada terpidana itu. Karena kan mereka saksi-saksi Mbak. Tanpa saksi itu tentunya sulit, dan kami dengar juga bahwa sudah ada alat bukti yang lain yang bisa mendukung penetapan saudara Peggy itu sebagai tersangka ya. Ya kita mungkin berharap bahwa apa yang saat ini sudah diperoleh oleh penyidik Polda Jawa Barat ini kan akan diuji ya, akan diuji di pra-peradilan. Kalau nanti mungkin di pra-peradilan dari permohonan tersangka daripada Peggy ini ditolak, ya tentunya penyidikan harus dilanjutkan. Kalau misalnya diterima, ya ini menjadi pekerjaan rumah bagi Polda Jabar untuk kembali mengembangkan penyelidikannya untuk mencari yang dikatakan DPO dalam kasus ini, Mbak. Baik, Pak Ito. Mbak Imelda, sekarang polisi sudah melakukan prarekonstruksi tadi malam. Apakah Anda mendapat informasi mengenai hal ini dan apakah Anda hadir selaku kuasa hukum di sana? Ya, kebetulan saya tidak ada di lokasi karena posisi saya masih di Jakarta tadi malam dan saya tidak mengikuti rekonstruksi, maksudnya cek TKP, karena semalam itu belum terjadi rekonstruksi, hanya cek TKP rekonstruksi. Itu informasi yang saya dapat, Mbak. Baik, kalau dari kuasa hukum sendiri, apa fakta atau detail hal baru yang mungkin perlu digali kembali begitu? Ya, dari kami seharusnya penyidik dalam melakukan penyelidikan mengacu pada putusan yang di mana dalam putusan tersebut yang sudah ingkrah terdapat 3 nama DPO, yang 2 DPO-nya dihilangkan. Dari situ timbul pertanyaan, kenapa kedua DPO yang dihilangkan ini, padahal dalam putusan sudah disebutkan, dicantumkan bahwasanya hakim sudah memiliki keyakinan bahwasanya 2 DPO ini terlibat. Dan
polisi menyatakan, Polda Jabar menyatakan bahwasanya 2 depo ini fiktif. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa 2 DPO ini dihapuskan? Padahal dalam amar putusan sudah jelas terdapat nama 2 DPO ini. Itu, Mbak. Baik, terkait Peggy Setiawan sendiri, ada banyak spekulasi. Menurut kuasa hukum sendiri bagaimana? Ya, menurut kami kuasa hukum kami belum untuk Peggy sendiri bukan memiliki kuasa hukum, nah itu akan adanya pra peradilan mungkin. Tapi kalau kami dari kuasa hukum tidak bisa menyatakan bahwasanya Peggy itu pelaku atau bukan. Baik, Pak Ito. Karena itu wewenang dari. Oke, bagaimana Mbak Imelda? Ya, karena itu wewenang dari pihak kepolisian, Mbak, saat ini. Baik, Pak Ito, bagaimana polisi kira-kira memastikan bahwa kasus ini transparan dan diungkap sejelas-jelasnya begitu, Pak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan ya Pak, bahwa kasus ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Saat ini publik sudah melihat, mengikuti, dan juga memberikan pendapat-pendapatnya yang mungkin saling berbeda dari perspektif masing-masing. Nah, ini kalau tidak segera dituntaskan dengan cepat, maka ini akan berkembang menjadi sesuatu yang tadi saya sampaikan, bola liar, yang menjadi kesulitan bagi penyidik untuk segera mungkin menyelesaikan permasalahan ini. Karena kan opini publik itu kadang-kadang bisa mempengaruhi juga ya Mbak ya. Bagaimana sekarang ini kan penyidik juga sedang bekerja keras, kemudian tadi saya sampaikan Kompolnas, kemudian dari fungsi internal Polri saat ini sudah turun semua, dan apalagi ada perintah Bapak Presiden. Saya yakin setiap saat, setiap pengembangan ini Pak Kapolri pasti dilapori Mbak ya. Kenapa? Bagaimanapun juga Pak Kapolri kan yang bertanggung jawab dan sudah diperintah oleh Pak Presiden. Saya sangat yakin, dan ini kebiasaan juga ya, yang pengalaman saya kasus-kasus besar seperti Pak Sambo, Pak Teddy, itu Pak Kapolri langsung ya dilaporkan oleh penyidik, dan Pak Kapolri ini mantan Kabar Eskrim. Jadi beliau pasti tahu bagaimana kesulitan ataupun kebenaran dalam pengungkapan satu kasus. Demikian Mbak Priska. Baik, adakah metode tertentu yang digunakan untuk memastikan bahwa kebenaran yang diungkap atau digali dari setiap terpidana, tersangka maupun saksi-saksi dari keluarga maupun rekan dari Peggy ini benar begitu Pak? Apa verifikasi yang dilakukan terhadap keterangan-keterangan ini sehingga memastikan seluruh keterangan ini memang betul adanya begitu? Jadi gini Mbak, dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu disebutkan ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli yang didasarkan kepada pemeriksaan forensik, ada digital forensik ya, kemudian ada hal yang lain mungkin yang akan dipakai ya, misalnya dari bekas darah yang ada di senjata yang diduga membunuh Eki dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah surat. Ya, ini surat kan sudah ada sekarang, mungkin kartu keluarga, KTP, STNK, dan juga bisa surat-surat lain seperti foto-foto yang membuat seseorang itu tidak bisa mengelak karena itu kan bukti yang tidak terbantahkan. Kemudian yang paling lemah di sini setelah itu ada petunjuk. Petunjuk juga pasti dari Polda juga sudah memiliki beberapa informasi. Kemudian yang paling lemah memang dalam alat bukti itu adalah keterangan terdakwa ya Mbak ya. Karena di dalam KUHP juga disebutkan bahwa seorang terdakwa memiliki hak untuk menyangkal. Nah inilah yang tentunya saat ini menjadi pertimbangan mengapa Polda itu sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka. Karena konsekuensinya kalau misalnya di pra-peradilan kita kalah atau Polda kalah, pasti akan ada konsekuensi bagi anggota yang menyidik ya kasus ini, dari ketidakhati-hatian dan lain sebagainya. Demikian Mbak. Baik, Mbak Imelda terakhir Mbak, langkah berikut yang direncanakan oleh kuasa hukum maupun keluarga almarhum Vina? Ya, untuk kami dari selaku kuasa hukum, ya saat ini kami hanya bisa mendesak pihak Polda Jabar untuk melaksanakan instruksi dari Bapak Presiden untuk segera mengusut tuntas perkara ini, dan kami terus mengikuti perkembangan dalam penanganan perkara ini. Baik, terima kasih Bapak Ito Sumardi, Komjen mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, dan juga Mbak Imelda selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam